Penyesuaian, suara, cahaya dan realitas energi jiwa. Dari realitas Maulana Syekh seperti yang diajarkan oleh Syekh Nurjan Mirahmadi. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencari perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Atiullah wa ati'ar rasul wa ulil amri minkum, taati Allah, taati Rasul, dan orang yang berwenang. Quran. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Surat Al-Isra, ayat 44. Selalu menjadi pengingat bagi diri saya sendiri bahwa dengan rahmat Allah Azza wa Jal kita masih hidup. Bahwa kami mengambil jalan untuk mencoba menjadi bukan apa-apa, dan dengan rahmah dan kasih sayang Allah Azza wa Jal kami menemukan diri kami ada. Alhamdulillah kami ingin selalu berbagi untuk diri kami sendiri tentang energi dan pentingnya energi dan suara, dan untuk membuka realitas pentingnya suara bagi diri kami sendiri. Artinya dalam pemahaman At-Tunman, pembangunan spiritualitas, kita berbicara tentang energi dan orang memasukkannya ke dalam pemahaman Al-Quran dan hadits suci. Itu dari dunia malakut. Ini berasal dari samudra iman, dan makam Al-Ihsan, stasiun keunggulan, dan di atasnya. Setiap orang bermain drum dengan ketukannya sendiri, dan tindakan menghasilkan energi. Itu Ahlul Turuk. Orang-orang hakaik, realitas, mengajarkan bahwa apa yang diinginkan Allah Azza wa Jal, wa kunu ma'a shodikin. Bersama dengan mereka yang jujur. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Surat At-Taubah, ayat 119. Itakulah artinya memiliki kesadaran dan menjaga kedekatan dengan sadikin tersebut. Mereka akan mendandani Anda dan memberkati Anda. Dan dalam pemahaman At-Tunman, mereka harus menghancurkan Anda dan membangun Anda kembali. Berarti setiap orang dalam hidup mereka bergetar dan memainkan drum mereka sendiri sesuai irama mereka. Ekspresinya adalah, Anda bermain drum sesuai ketukan Anda sendiri. Tidak peduli apa yang orang lain diputar, Anda ding 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 untuk diri sendiri. Semua orang senang dengan apa yang mereka lakukan dan tingkat di mana mereka beresonasi dan bergetar. Apa yang Anda makan, apa yang Anda hirup, apa yang Anda minum, apa yang Anda lakukan, bagaimana Anda melakukannya, setiap tindakan menciptakan energi. Energi itu mengeluarkan cahaya, cahaya inilah yang menyebabkan perwujudan kita. Getaran suara menentukan kualitas cahaya. Berarti bahwa perwujudan ini bermanifestasi, Anda hanya melihat bentuk dunia ini karena adanya cahaya. Itu adalah kuantum, atom, dan molekul. Lampu-lampu itu, warna dan spektrum dan kualitas lampu-lampu itu akan didasarkan pada suara. Jika mereka bergetar tinggi, spektrumnya, kualitas cahayanya sangat tinggi. Ketika mereka mulai keluar lebih rendah, kualitasnya lebih rendah. Cahaya dan spektrum cahaya lebih rendah. Sekarang, Masya Allah kita hidup di masa di mana mereka memiliki begitu banyak bukti, mereka bahkan memiliki fisik suara. Saya merekomendasikan semua orang untuk mencari di Google dan menonton YouTube tentang fisika suara, sehingga Anda mendapatkan seluruh kursus dalam pemahaman tentang suara. Mereka dapat menggemakan suara dan itu mulai bergetar dan membentuk-bentuk. Mereka dapat memainkan suara dan mesin dan alat yang menangkap bahwa kayu ini memiliki frekuensi tertentu. Semuanya memuji di tingkat atom. Allah Azza wa Jal, yusabihu bihamdi, karena sesungguhnya segala sesuatu ada di pujiku. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Surat Al-Isra, ayat 44. Semuanya, bukan hanya burung yang memuji, semuanya. Kayu itu memuji, jika tidak, Anda tidak akan melihatnya memanifestasikan. Meja, gelasnya, aku, kamu, pakaian kita, semuanya memiliki atom.
Atom-atom ini bergerak, molekul-molekul ini bergerak membentuk dari zikir dan pujian yang diberikan Allah Azza wa Jal kepadanya, yang mereka sebut teori string, ada sesuatu yang bergerak. Ketika mereka melihat atom dengan mikroskop, mereka menemukan ada getaran. Itu adalah bihamdi, Allah Azza wa Jal berfirman, sesungguhnya segala sesuatu ada di pujiku. Setiap hal memiliki zikir yang memberikan manifestasinya. Kemudian Allah Azza wa Jal berfirman, kamu tidak akan tahu kecuali orang-orang tafakur, kontemplasi. Anda tidak memiliki kemampuan untuk mendengarnya. Panduan cahaya dapat mendengar pujian. Orang-orang yang bertafakur, ketika Allah Azza wa Jal membuka hati mereka, mata mereka, jiwa mereka, hadits di mana Allah Azza wa Jal menggambarkan, mereka datang, mereka menyelesaikan kewajiban mereka, wajib, mereka melakukan tindakan sukarela mereka dan saya memberikan mereka dari pendengaranku, aku memberikannya dari penglihatanku. Wa matakaraba ilaya abdi bisain ahaba ilaya mima aftaratuh alaihi wa la yazalu abdi yatakarabu ilaya bin nawafil hatta ahebahu faida ahbabtuhu kunta samahul ladi yasmau behi wa basar yadahul ladi yubsiru yapteshu beha wa rajlahul lati yamshi beha wa lain sa'alani la atayanahu wa la di asta'adani la u'yidanahu. Hadits qudsi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jal bersabda, hambaku tidak mendekatiku dengan apapun yang aku cintai lebih dari apa yang telah aku jadikan wajib baginya. Hambaku terus mendekat kepadaku dengan tindakan penyembahan sukarela sehingga aku akan mencintainya. Ketika aku mencintainya, aku adalah pendengarannya yang dia dengar, penglihatannya yang dia lihat, tangannya yang dia pukul dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta sesuatu dariku, aku pasti akan memberikannya kepadanya. Dia akan menjadi Rabbaniya dan berkata begitu dan itu akan terjadi. Saya tidak ragu-ragu tentang apapun seperti saya ragu-ragu tentang merebut jiwa hambaku yang setia, dia membenci kematian dan aku benci menyakitinya. Sahih Al-Bukhari, 81:38-2. Realitas pengobatan herbal adalah berdasarkan pujian dari tanaman tersebut. Berarti dari pakaian dan sifat atribut Allah Azza wa Jal pada pendengaran mereka, mereka dapat mendengar pujian dari apa yang Allah Azza wa Jal inginkan. Mereka mengarahkan diri mereka ke pohon, mereka bisa mendengar pujian dari pohon itu. Mereka mengarahkan diri mereka sendiri ke tanaman, mereka dapat mendengar pujian dari tanaman itu dan tanaman itu akan memberitahu mereka apa manfaatnya, mengapa Allah Azza wa Jal menciptakannya. Itulah yang mereka sebut jamu, tanaman obat. Bukan karena mereka menemukan sesuatu, mereka membaca sesuatu di internet dan mereka menggabungkannya dan kemudian mereka meracuni 10 orang. Tetapi tumbuhan dan tumbuhan yang sebenarnya berbicara dengan mereka. Mereka memiliki getaran dan zikir. Dan jika zikir itu diketahui dalam hati, mereka akan mulai mengerti dari apa yang Allah Azza wa Jal ingin mereka pahami. Realitas attunement, panduan nyata meningkatkan frekuensi manusia. Kecocokan tentang bagaimana mencapai hakaik ini adalah bahwa Anda mengikuti apa adanya, bersama siapa Anda beresonansi dan apa yang Anda pikirkan. Tanggung jawab Ibad Ar-Rahman dan para pemandu ini, tidak semua orang menyebut diri mereka seorang mursyid, pembimbing spiritual, dan mereka banyak berkata, saya punya mursyid, ini adalah mursyid, ini adalah mursyid, tidak, ini adalah julukan yang sekarang digunakan semua orang. Panduan ini berasal dari Ibad Ar-Rahman, yang Allah Azza wa Jal berikan kepada mereka cahaya yang sangat spesifik dan tanggung jawab yang sangat spesifik. Dan salah satu tanggung jawab tersebut adalah meningkatkan frekuensi insan, manusia. Banyak yang diketahui, banyak yang tidak diketahui, dan saya sendiri, bahkan tidak pernah mendengar mereka berbicara itu tidak perlu, tidak penting bagi mereka. Tetapi kami akan membahasnya. Mereka adalah aulia mereka seperti Bluetooth, mereka tidak perlu mengatakan apapun. Tetapi kami memiliki aulia yang berbicara dan mereka bergetar dan memiliki frekuensi di mana mereka bergetar. Artinya melalui mereka, mereka mulai mengajarkan attunement yaitu adalah bahwa mereka harus menjatuhkan dan menghancurkan orang itu, bukan secara fisik, tetapi melalui semua ujian dan pengajaran mereka, benar-benar berubah kembali.
Bagaimana menurut Anda tidak penting? Apa yang Anda inginkan banyak yang tidak penting. Semua itu menciptakan resonansi, di mana Anda bergetar pada frekuensi yang berbeda. Semuanya dinyatakan oleh suara 7 catatan, 7 ayat Fatihah. Jadi mereka memberi contoh, ada seorang ahli biola. Dia membuat setiap biola dengan tangannya sendiri dan sebagai hasilnya membuat semuanya tepat. Dia adalah seorang master, dia membuat segalanya tepat, lalu ketika dia memasang kabel, dan suara memiliki realitas yang luar biasa. Ada 7 catatan, ada 7 ayat Fatihah, bab pertama dari Al-Quran, ada 7 tawaf pradaksina sekitar Ka'bah. Mengapa Allah Azza wa Jal menciptakan 7 catatan ini? Karena di dalam suara ini, semuanya beresonansi. Semuanya terwujud dengan suara. Jika Allah mengambil suaranya, semuanya runtuh. Jadi itu memiliki realitas yang luar biasa, karena begitu Anda mengucapkan suara, maka orang-orang berkata, "Oh Syekh, kami berdoa, itu sudah cukup untuk kami." Tidak. Ini adalah hakoik dan kenyataan untuk memahami di mana Nabi mengajar, siapa yang tahu dirinya akan mengenal Tuhannya. Fakot arafa nafsau fakat arafa robahu. Siapa yang mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya. Nabi Muhammad. Apa yang mengaturnya, jika dia mengenal dirinya sendiri? Belum tahu dirinya suka tako atau dia suka kebab, tapi pengenalan bukan tentang bab itu. Aku kenal diriku Syekh, aku suka tako di malam Selasa, dan aku suka kebab di hari Sabtu. Bukan itu. Mengenal diri sendiri sangatlah dalam. Untuk mengetahui diri sendiri, Anda harus masuk ke semua realitas dengan panduan Anda tentang diri Anda dan seluruh fisiologi Anda tentang bagaimana Allah Azza wa Jal menciptakan Anda. Karakter harus dihancurkan untuk membangun kembali lebih baik. Maka segala sesuatu yang Anda pikirkan dan Anda inginkan dan Anda ingin lakukan adalah membuat Anda bergetar pada ketukan yang berbeda. Tanggung jawab pemandu adalah untuk menghancurkan. Jadi ketika Allah Azza wa Jal memberikan dalil, bukti, Nabi Musa alaihi salam dan Sayyidina Khidir alaihi salam. Itu tidak berarti Anda buruk. Salah satunya adalah kalimullah, berbicara kepada Allah, dan yang lainnya adalah hamba Allah yang tercinta Azza wa Jal, yang Allah Azza wa Jal berikan rahmah dan kemudian dia mencapai ilmu. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Surat Al-Kahfi, ayat 65. Tapi apa yang Allah Azza wa Jal inginkan dari kenyataan ini adalah untuk menghancurkannya. Nabi Musa alaihi salam akan datang ke Sayyidina Khidir alaihi salam, dia menghancurkannya. Dia berkata, aku dan kamu, kami tidak akan bisa melakukan ini. Anda tidak akan memiliki kesabaran dengan pengetahuan yang tidak lengkap. Kenapa harus mengatakan itu ke kalimullah? Untuk mematahkan sekarang frekuensi yang dimilikinya. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Surat Al-Kahfi, ayat 66. Dia menjawab, sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Surat Al-Kahfi, ayat 67. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Surat Al-Kahfi, ayat 68. Taslim, tunduk, pasrahkan, serahkan semua keraguan dan kekhawatiran Anda. Apa yang Anda inginkan dari pengetahuan ini dan pola pikir yang Anda miliki, pengertian yang Anda miliki, tanggung jawab panduan itu adalah untuk menghancurkan segalanya. Segala sesuatu dalam pengujiannya membingungkan segalanya, sehingga Anda mulai menyerahkan semua itu. Semua pikiran yang membuat sibuk, semua pertanyaan, semua keraguan, semua kekhawatiran yang Anda miliki, taslim, tunduk. Berdoa kepada Tuhanmu dan tunduk, dan segala sesuatu tentang Islam adalah tunduk, kepasrahan. Fasali li rabbika wanhar. Surat Al-Kautsar. Jadi berdoalah kepada Tuhanmu dan pengorbanan, tunduk. 2 Al-Quran, Kautsar. Bagaimana Anda bisa tunduk kepada Allah Azza wa Jal jika Anda bahkan tidak bisa tunduk kepada diri sendiri terlebih dahulu? Anda masih berjuang dengan diri sendiri.
Jadi kemudian mereka mengajar untuk tunduk. Mengapa Anda harus ragu? Mengapa Anda harus memiliki banyak pertanyaan? Mengapa Anda harus mengatakan sesuatu? Kirimkan saja, serahkan. Dan Anda mulai berkelahi dan berjuang dengan diri Anda sendiri, tidak, saya ingin mengatakan sesuatu, saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Jika mereka semua memakai putih, saya akan memakai kuning dan jika mereka semua memakai kuning saya akan memakai merah. Teruslah mengubah dan melawan diri sepenuhnya sampai Anda dapat taslim, dan taslim, sampai Anda mulai mematikan semua kemampuan Anda. Selaraskan diri dengan master cahaya dan energi. Kemudian pemain biola ahli itu, begitu dia meletakkan senar-senar ini, dia menyetel setiap senar dengan senar miliknya tangan sendiri. Sebagai hasil dari penyetelan setiap biola, kemudian mereka menunjukkan kepadanya seperti 30 biola di rak. Begitu dia memainkan satu biola, mereka semua bergetar, karena dia membuat mereka, dia menyetem mereka, dia menyempurnakannya. Begitu dia memainkan satu kabel, semuanya beresonansi pada kabel yang sama. Begitu dia memainkan kabel berikutnya, mereka semua beresonansi. Dia bisa bermain 30 hingga 40 dari mereka dengan satu dia bermain dan mereka semua bergetar. Ini hanya analogi, bahwa ketika mereka menghancurkan karakter, menghancurkan ego, menghancurkan semua identitas itu, maka Anda mulai taslim di samudra taslim, penyerahan. Kemudian mereka mulai membangun kembali murid tersebut. Guru sejati memberi makan Anda seperti seorang ibu dari pengetahuan dan kebijaksanaan. Mereka membangun siswa kembali dengan mahaba itu, dan dengan cinta yang dimiliki siswa, ia mulai mengambil dari Syekh ilm al-laduni wa hikmati bis salihin. Pengetahuan surgawi dan kebijaksanaan orang-orang yang bertindak patut. Berarti dia sekarang sedang disusui oleh kenyataan itu. Ketika dia mengambil dari syaihnya, dia mengambil dari dua. Mereka mengatakan bahwa ibu tidak dapat memberi makan dari satu sisi, kamu akan menjadi penindas bagi tubuh. Anda harus memberi makan dari kedua sisi. Dalam ruhaniyat, spiritualitas, Anda mengambil dari susu dan realitas dari para syekh. Susu mewakili pengetahuan dan realitas surgawi yang akan datang. Seperti halnya syariah, jurisprudensi Islam di dunia bahwa jika Anda menaruh anak Anda pada wanita lain untuk diminum, wanita itu menjadi ibu bagi anak itu dan anak-anak Anda tidak dapat menikah dari keluarga itu. Berarti Allah Azza wa Jal ingin kita mengerti. Ketika Allah Azza wa Jal tidak peduli sayap nyamuk untuk dunia, pasti ada realitas yang dalam. Bahwa jika anak itu mengambil susu dan minuman darinya, dia sekarang bertanggung jawab seperti seorang ibu. Dia adalah seorang ibu untuknya. Jadi ia membawa semua tanggung jawab keibuannya. Apa yang Anda pikirkan tentang realitas spiritual? Bahwa begitu Anda dihancurkan, ego telah diturunkan, semua bisnis dijatuhkan, mereka akan mulai memberi makan Anda. Dan itu harus pakan yang seimbang, di mana mereka tidak sekadar membuang ilmu tetapi harus ada pelatihan hikmah, hikmati bis salihin. Yang sekarang Anda tidak melihat di mana-mana, karena Anda mendengar dan melihat orang berbicara sama sekali tidak memiliki hikmah, kebijaksanaan. Mereka hanya mengatakan hal-hal yang tidak relevan dengan penonton, tidak relevan dengan audiens. Mereka tidak peduli bagaimana hati orang-orang itu akan terpengaruh. Pengetahuan itu bisa sulit dan langsung mengejutkan semua orang di ruangan itu dan ingin meninggalkan Islam, atau bisa sangat gila, di luar kemampuan orang tersebut untuk mengerti. Karena mereka hanya mengambil dari buku dan membacanya. Mewarisi dari bahasa yang jujur, maha tinggi. Maka Allah Azza wa Jal berfirman, tidak, yang kami berikan ilm al-laduni wa hikmati bis salihin, dia diberikan hadiah terbesar dari hadirat surga, karena dia mewarisi dari lisan as-siddiq al-aliyah, Al-Quran Surat Maryam ayat 50. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidkin aliyah. Dalam Surat Maryam. Dan kami menganugerahkan rahmat kami kepada mereka, dan kami memberi mereka kehormatan yang tinggi di lidah kebenaran. Petik 2. Dalam surat Al-Maryam Allah Azza wa Jal menjelaskan untuk mewarisi dari bahasa sidik al-aliyah, lidah para sidik paling tinggi, karena lidah itu memberi ilm al-laduni wa hikmati bis salihin.
Berarti Anda akan diberikan pengetahuan ilahi dan kebijaksanaan dan karakter tentang bagaimana menggunakannya. Sehingga ilmu tidak pernah merugikan siapapun, tidak pernah membingungkan siapapun, tetapi merupakan sarana untuk mengangkat dan membesarkan manusia. Berpegang erat pada tali Allah, Habl. Para pembimbing mulai mengajarkan bahwa ketika Allah Azza wa Jal, ini semua dari Al-Quran dan Hadits, ketika Allah Azza wa Jal bersabda, pegang erat-erat tali Allah Azza wa Jal. Watashimo bihablillahi wa jami'an la tafarako, Quran Surat Al-Imran. Dan berpegang teguh pada tali Allah bersama-sama dan tidak terpisah. Al-Quran. Habl ha, ba, lem hab dan hub. Ditulis dengan cara yang sama dalam bahasa Arab. Apa itu hablillah? Satu pemahaman dari pemahaman mereka, tali Allah Azza wa Jal adalah hab, adalah penghubung, dan penghubung menunjuk ke lem. Berarti menemani orang-orang ini yang merupakan pecinta Sayyidina Muhammad dan mereka mewarisi dari lisan al-haq, lidah kebenaran ini. Habl, tali, sama dengan ha, ba, lem sama dengan hab dan hub ditambah lam, lisan al-haq. Sama dengan cinta dan lidah kebenaran. Allah Azza wa Jal berfirman, pegang erat mereka dan jangan pernah berpisah, mereka membawa hub, mereka membawa dari ha, samudera al-hayat, mereka membawa dari ba sama dengan bahar al-qudra. Di mana semua Al-Quran ada di 30 juz, semua 30 juz di Fatihah, semua Fatihah di Bismillahirrahmanirrahim, semua Bismillahirrahmanirrahim ada di ba. Habl, tali, sama dengan ha, ba, lem ha sama dengan hayat lautan pernah hidup ba sama dengan bahar ul-qudra lautan kekuatan. Mereka auliaullah, orang suci, mereka membawa yang ba, mereka membawa rahasia dan realitas Al-Quran. Allah, Aj, mendandani mereka dari ha karena mereka adalah orang-orang hayat, mendandani mereka dari samudra hayat selalu hidup. Mereka adalah ahbab an-Nabi, pecinta Nabi, dan mereka adalah pecinta lisan al-haq, bahasa Sayyidina Muhammad. Alhasil mereka adalah tali-tali Allah Azza wa Jal di muka bumi ini, hablillah. Para guru menyesuaikan Anda dengan getaran mereka dan meningkatkan frekuensi cahaya Anda. Dan Allah Azza wa Jal berkata, pegang erat-erat kepada mereka dan tidak pernah terpisah. Sebagai hasil dari memegang erat realitas mereka, apa setiap kali mereka melafalkannya begitu mereka merusak frekuensi kita, mereka membangun kembali frekuensi Anda. Berarti setiap asosiasi dengan mereka membangun kembali frekuensi Anda ke frekuensi mereka, bukan ke frekuensi Anda. Jadi ketika Anda mengosongkan cangkir Anda, mereka mulai menyampaikan, apakah mereka bergetar dari lidah dan ajaran mereka atau dalam zikir mereka. Saat mereka berzikir, getaran dan energi zikir mereka tidak sama dengan zikir Anda. Getaran mereka dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Kami memberikan contoh itu dalam Lailat Al-Qadar, malam kekuasaan, jika Anda hanya mengambil salah satu dari orang-orang Ahl Al-Qadar, orang-orang yang berkuasa, Allah Azza wa Jal melipat gandakan amal mereka, amal, dengan 30.000. Allah, mereka adalah 30.000, Allah, Anda, jika Anda bertemu salah satu dari Ahl Al-Qadar ini dari Lailat Al-Qadar. Jadi berarti setiap zikir yang mereka lakukan adalah mengubah frekuensi cahaya Anda. Jadi orang-orang yang memiliki otak kecil dan mereka melihatnya dalam sains. Mereka melihat bahwa Anda dapat mengubah frekuensi dan segala sesuatunya mulai berubah. Mereka dapat mengambil frekuensi dan mereka menemukan frekuensi kayu ini, mereka memainkan frekuensi dan kayu ini pecah. Di masa lalu mereka memiliki penyanyi opera yang akan menyanyikan nada tinggi dan gelas menjadi pow dan pecah. Kita harus memahami ilmu ini karena ilmu itu membuktikannya kepada Anda. Kebenaran memusnahkan energi kesalahan Anda. Jadi semuanya memiliki suara dan frekuensi. Mereka yang hidupnya memancar pada frekuensi malaikat, segera setelah mereka melafalkannya, semuanya sedang hancur. Setiap kebohongan, ketika Allah Azza wa Jal menjelaskan, ketika kebenaran datang, kebohongan, zahukan, binasa. Wakul ya al-haqu wa zahaqal ba'atil, inal batila kana zahuka. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Dan katakan, kebenaran telah datang, dan kebohongan telah binasa.
Memang kepalsuan, menurut sifatnya, selalu binasa, pasti akan binasa. Berarti bahwa tingkat energi Anda yang salah, apa yang Anda dengarkan, apa yang Anda bangun sendiri, apa yang Anda pancarkan, di hadapan mereka, zahukan, dimusnahkan. Kekuatan getaran pujian dan syafaat Nabi. Kami sedang membaca salawat Nabi, bahwa dia adalah muhyil qulubi wa mahyidunubi, o pembangkit hati, hai penghapus dosa. Ya muhyil qulubi ya mahid dunubi salam alaik. Wahai penyembuh hati, hai penghapus dosa, damai bersamamu. Bahwa dengan kehadiran tenaga Nabi, mahyi berarti dia akan menghancurkan setiap ketidaktepatan. Dia menghancurkannya dengan cahayanya sebagai perantaraan agung untuk semua ciptaan karena frekuensi adalah yang mengontrol. Ketika frekuensi dan ham pujian, dan mengapa Nabi adalah muham paling terpuji adalah ketika ham Nabi datang, getaran ham itu memusnahkan segalanya. Benar, ilmu pengetahuan, bahwa jika ham Nabi datang kepadamu, berarti membuat satu salawat Nabi berkata, aku akan membuat 10 salawat untukmu. Qala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, men salah alaiya salatan wahidatan, salallahu alaihi asyra salawatin, wahutat anhu asyru hateatin, warufat lahu asyru darajatin. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa mengirimkan berkah, pujian, kepadaku, Tuhan akan menghujani dia 10 kali, dan akan menghapus 10 dosanya, dan meninggikan, menaikkan, stasiun, spiritual, 10 kali. Hadits, dicatat oleh Nasai. Jadi Durud Syarif, memuji Nabi Muhammad itu berat, itu akan membuat Anda tertidur, energi yang berat ini efeknya dapat membuat Anda mudah tertidur, jadi cobalah untuk tetap terjaga. Ketika energi ini menghantam Anda, pada diri Anda, segala sesuatu tentang frekuensi Anda akan hancur dan dibangun kembali, dihancurkan dan dibangun kembali, dibangun kembali, dibangun kembali. Transmisi energi seperti teknologi Bluetooth. Jadi berarti tidak hanya mereka mulai mengubah frekuensi Anda, maka bahkan di hadapan mereka tidak perlu berbicara, dan ini apa yang Allah Azza wa Jalla ingin kita pahami dari Bluetooth. Teknologi Bluetooth adalah bahwa telepon Anda bisa menjadi 30 kaki jauhnya di speaker, tetapi, karena perangkat di dalam speaker memiliki kemampuan melalui teknologi cahaya biru muda dan biru, melalui telepon, Anda klik seperti ini pada ponsel Anda. Tiba-tiba suara dari ponsel Anda mengudara, tidak ada yang bisa mendengarnya. Pembicara mendengarnya dan mulai melafalkannya. Lalu apa yang Anda pikirkan tentang aulia? Mereka dibangun kembali oleh Allah Azza wa Jalla dengan teknologi Bluetooth, satu pada diri mereka sendiri dan satu pada semua siswanya. Kemudian satu dari diri mereka adalah dari syekh mereka. Ketika Anda berada di level taslim karena dia mengajar siswa karena dia telah diajar. Ketika dia berada di taslim, telinganya tunduk, matanya tunduk, napasnya tunduk, lidahnya tunduk. Semuanya tunduk, dia seperti pembicara bagi mereka. Mereka hanya memilih daftar main dan ketika mereka memainkannya, pembicara itu sedang bermain. Dan pada saat yang sama, mereka melatih semua siswa yang ada di asosiasi mereka, berada di taslim, tunduk. Semakin banyak Anda tunduk, semakin banyak cahaya yang datang kepada Anda, semakin banyak energi yang bisa datang kepada Anda dan mereka bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Energi dan frekuensi yang memancar dari hati dan jiwa mereka adalah melalui Bluetooth dan masuk ke speaker Anda. Anda mungkin mendengarnya dan tidak ada orang di ruangan itu yang mendengar suara. Teknologi memberi kita pandangan sekilas tentang teknologi surgawi. Bukankah itu yang terjadi dengan pembicara? Jika saya memainkannya, tidak ada yang mendengar salawat melalui telepon dan keluar. Tetapi begitu pembicara mendengarnya, ia mulai memainkannya. Teknologi ini adalah pengingat dari Allah Azza wa Jalla, bukanlah berarti Anda menjadi pagan, penyembah berhala, dan Anda menyembah speaker dan teknologi ini dan Anda berjalan-jalan dengan semua ponsel dan semua perangkat Anda. Alam ahad ilaikum ya bani adama an la ta'budosh syaitan. Innahu lakum aduun mubin. 60, wa ani budoni, hadas siratun mustaqim. 61, Surat Yasin. Tidakkah aku memperingatkanmu, hai anak-anak Adam, bahwa kamu tidak boleh menyembah setan, memang, dia adalah musuhmu yang jelas 60, dan bahwa kamu menyembah hanya aku.
Ini adalah jalan lurus, jalan Muhammadan. 61 Al-Quran, Surat Yasin ayat 60-61. Perangkat ini dimaksudkan agar kita dapat mencapai realitas kita. Allah Azza wa Jal melalui itu berkuasa berkehendak. Ketika Anda melihat perangkat ini, apakah Anda melihat seberapa besar kekuatan yang Anda miliki, realitas apa yang Anda miliki? Jangan menyembah Toshiba yang membuat ini, sembahlah aku, Allah Azza wa Jal. Walakat karamna Bani Adam. Walakat karamna Bani Adama, dan kami muliakan anak-anak Adam, Al-Quran, Al-Isra ayat 70. Bentuk keledai ini memiliki kekuatan yang luar biasa dari dunia cahaya, tetapi jika Anda hanya menggunakan tubuh ini untuk makan, minum dan menghasilkan limbah, hidup itu telah sia-sia. Tetapi jika Anda mencapai realitas jiwa dan memahami dari malakut bahwa cahaya ini sangat kuat, bahwa kehadiran dalam pergaulan mereka tidak seperti kehadiran di tempat lain. Frekuensi di mana mereka memancar dan beresonansi mengubah seluruh perkumpulan dan mereka dapat melakukannya dengan lisan, lidah atau dengan hafi, dengan kolab, hati, dengan hafi, kolab jauh lebih berkuasa. Kekuatan penuh jiwa mereka bergerak seperti Bluetooth. Bahkan lebih dari itu, pentingnya mengikuti dan loyalitas pada panduan untuk memurnikan diri. Mereka yang menyelaraskan dirinya, itulah mengapa Allah Azza wa Jal dan Samudera Ihtiba, ketaatan, dan mengikuti. Ketika Anda mengikuti dengan setia dan Anda dalam penyerahan, Anda tidak pergi ke kiri dan Anda tidak ke kanan. Jika tidak, speaker Anda tidak akan pernah terbiasa dengan Bluetooth yang tepat, Anda akan pergi kemana-mana. Itulah sebabnya para turuk, mereka mengajarkan bahwa itulah sebabnya kami bertanya tentang ASI, adalah ketika Anda mengambil dari seseorang Anda bertanggung jawab kepada orang yang Anda ambil ilmunya. Yang itu seperti seorang ibu. Anda memiliki tanggung jawab, Anda sekarang memiliki hubungan. Itulah sebabnya kami tidak duduk di 50 asosiasi berbeda yang mengambil dari 50 ibu yang berbeda, Anda tidak akan tahu siapa ibu Anda dan siapa ayah Anda. Tetapi kesetiaan yang mereka inginkan dan apa yang ingin mereka ajarkan dari kami adalah bahwa kesetiaan itu akan membawa penyesuaian. Ketika Anda setia dan Anda dalam taslim dan tunduk dan Anda mengambil dari susu itu dan hanya dari kenyataan itu, Anda sekarang menjadi selaras, Anda menjadi seperti seorang pembicara. Jadi setiap frekuensi yang datang dari Syekh kemudian berpakaian dan Anda mengambil frekuensi dan semua realitasnya. Kami berdoa agar Allah Azza wa Jal mendandani kita dan memberkati kita dengan cahaya-cahaya para guru, para aulia Allah, insya Allah. Subhana rabbika rabbal izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalen, walhamdulillahi rabbil alamin. Bihurmati Muhammad al-Mustafa wa bi siri surat Al-Fatihah. www.nurmuhammad.com. Penyesuaian